Syarat orang jadi bupati kan dilantik, ada SK. Definitif lah ya. Ya, ada SK dilantik ya, itu berarti dia sudah definitif. Berarti mau berapa bulan atau ini Mau pun 1 bulan, hitung 1 minggu bulan? dia pernah jadi bupati, dia tidak bisa calon jadi wakil bupati. Itu sudah pernah diuji 2 kali ya. Diuji di nanti ada putusan 80 tahun 2015 sama putusan 22 tahun 2020. Itu sudah jelas deh. Pemaknaan itu tidak bisa kita bilang pernah 1 jam dia menjabat sebagai bupati, kemudian besok itu dia tidak boleh menjabat sebagai wakil bupati, pernah menjabat sebagai gubernur satu hari, besoknya itu dia mencalonkan diri sebagai wakil bupati, tidak boleh. Kan tidak boleh, kita tidak bisa tafsirkan dia begitu. Kita tafsirkan itu berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diputus oleh MK. Sekalipun amar putusannya itu menolak, karena kita menganggap kasus itu kalau sudah diputuskan oleh MK, berarti semua Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, KPU, semua itu tunduk pada putusan MK. Nah, karena putusan MK adalah minimal setara dengan undang-undang. Saya garis bawahi itu karena putusan MK mengenai pengujian undang-undang hasilnya adalah setara dengan undang-undang. Itu yang kita harus wajib pedomani di tingkat pelaksanaan undang-undang. Kalau yang komentar kemarin itu di publik adalah 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi, nah itu kita wajib untuk tunduk. Kita wajib. Tapi kalau yang komentar itu sebatas pelaksanaan undang-undang dari lembaga ini, lembaga yang merupakan pelaksana dari undang-undang pilkada, itu tidak bisa kita menjadikan patokan atau dasar untuk menjadi acuan bahwa orang ini bicara betul, orang ini bicara benar. Tidak. Terakhir, Bawaslu mengingatkan kepada pihak-pihak lain tentang keberadaan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seorang menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati dan calon wali kota atau calon wakil wali kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 22 bulan. Yang pernah jadi bupati tidak boleh mencalonkan diri jadi wakil bupati. Kemudian yang sudah 2 kali menjabat di jabatan yang sama di daerah yang sama tidak bisa mencalonkan diri di posisi yang sama lagi. Jadi misalnya kalau sudah 2 kali jadi wakil bupati tidak bisa lagi jadi calon wakil bupati. Sama. Jadi bupati bisa. Bupati harus jadi bupati. Tidak bisa jadi wakil bupati. Tapi kalau bupati tidak bisa turun jadi wakil bupati. Tidak ada ininya Pak, klausulnya bahwa mungkin ada batas minimal 2 tahun jadi bupati. Baik. Nah ini penting, ini saya harus kasih tahu. Dibedakan antara klausal pernah jadi bupati itu diatur di pasal 11 ayat 2 huruf M ya. Itu yang pernah 2 kali berturut-turut tidak bisa menjabat. Nah pernah 2 kali berturut-turut, apa yang dimaksud dengan 1 periode? Berarti kita bicara periodisasi. Itu sudah pernah diuji di MK ya. Sudah 3 kali pengujian di MK. Yang dimaksud pernah menjabat jadi bupati 1 periode, itu dia sudah menjabat 2,5 tahun atau lebih. 2,5 tahun atau lebih. Jadi setengah masa periode atau lebih. Itu dianggap pernah 1 periode. Berbeda dengan huruf N ya, itu pernah jadi bupati tidak bisa calon jadi wakil. Itu 2 hal yang berbeda. Ya, jadi klausal huruf N itu berbeda dengan M. Kalau N tidak dibatasi dia berapa lama jadi bupati. Ya. Syarat orang jadi bupati kan dilantik, ada SK. Definitif lah ya. Ya, ada SK dilantik ya, itu berarti dia sudah definitif. Berarti mau berapa bulan atau ini Mau pun 1 bulan, hitung 1 minggu bulan? dia pernah jadi bupati, dia tidak bisa calon jadi wakil bupati. Itu sudah pernah diuji 2 kali ya. Diuji di nanti ada putusan 80 tahun 2015 sama putusan 22 tahun 2020. Itu sudah jelas deh. Sudah pernah diuji 2 kali dan ditolak oleh MK. Untuk syarat pencalonan untuk jabatan bupati dan wakil bupati, setiap orang atau yang mencatat warga negara Indonesia itu punya hak yang sama, untuk ikut sertakan dalam pilkada 2024. Dan di Undang-Undang Otsus itu dijelaskan cuma gubernur dan wakil gubernur itu baru orang asli Papua. Nah, terkait penjelasan kemarin di Horizon terkait syarat pencalonan yang pernah menjabat
bupati 2 kali berturut-turut, berarti 2 periode. Itu dia tidak bisa lagi mencalonkan, nanti dia harus naik ke tingkatan atas, berarti gubernur. Dengan hal yang sama juga dengan wakil bupati. Kalau wakil bupati dia menjabat sudah 2 periode lagi, berarti dia tidak bisa menjabat calon kandidat untuk wakil bupati lagi. Dia harus naik ke bupati. Nah, cuma di sini dalam PKPU 8 juga sudah dijelaskan di tidak salah pasal 14 dan 19 yang PKPU 8 ya 2024. Di situ syaratnya 2,5 tahun atau 2 tahun 5 bulan itu dia sudah hitungan 1 periode. Nah, kalau ada menjabat 2,5 tahun berarti dia anggap 1 periode, jadi tidak bisa calonkan sebagai wakil bupati. Nah, kecuali dia maju untuk bupatinya baru itu bisa. Tapi kalau dia mau maju wakil bupati tidak bisa di atas 2,5 tahun. Itu dijelaskan seperti itu. Kalau masih di bawah itu bisa. Dan situ ada putusan MK juga, ada pasal ada nomor 22 tahun 2009, terus nomor 80 tahun 2015 dan nomor 83 tahun 2015 sampai nomor 67 tahun 2020 dan nomor 2 tahun 2023. Jikalau ada putusan dari putusan tersebut ditolak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi namun pertimbangan hukum dan putusan tersebut tetap menjadi bagian tafsiran. Itu terkait syarat pencalonan. Jadi dia memenuhi sampai 2,5 tahun berarti dia bisa mencalonkan diri. Lewat dari 2,5 tahun. Tadi teman-teman kita sudah tadi jelaskan itu 2,5 tahun berarti tidak bisa. Kalau masih di bawah itu dia punya hak yang sama dengan warga yang lain bisa mencalonkan diri sebagai wakil bupati atau bupati. Kalau sudah memenuhi 2,5 tahun lewat berarti dia kalau dari wakil berarti dia harus maju mencalonkan diri bupati. Nah, jadi dia tidak bisa turun kelas tapi dia naik. Tapi kalau belum memenuhi berarti dia bisa mencalonkan diri. Karena tadi di pasal 14 dengan PKPU 14 dengan di 19 itu dia jelas poinnya jelas itu. Jadi di situ 2,5 tahun. Tidak ada di situ 1 minggu atau 1 bulan. Awalnya sampaikan syarat untuk pencalonan gubernur dengan wakil gubernur, bupati dengan wakil bupati di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Di situ poinnya jelas. Jadi gubernur dan wakil gubernur itu orang asli Papua. Terus jilid kedua di tahun 2021 itu tidak ada perubahan. Undang-undang nomor khusus bagi provinsi tanah Papua sudah ada provinsi jadi. Dan di dalamnya juga untuk bupati dengan wakil bupati tidak dijelaskan di situ. Jadi kita ikuti undang-undang. Undang-Undang 7 2017 terus KPU yang nomor 8 tahun 2024 itu baru. Jadi kita rupanya di undang-undang. Jadi kita tidak bisa menurut ini karena perintah ini kita rupanya itu undang-undang. Kalau dalam 1 bulan ke depannya kalau undang-undang keluar berarti kami menurut terhadap undang-undang. Tapi kalau selagi dulu berarti kita pakai yang ada. Tadi bahwa ada putusan, ada pertimbangan hukum dari putusan MK. Saya baca pangkulan nomornya tadi tidak dibaca lengkap oleh nomornya Pak Ketua, yaitu nomor terkait sebelum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur dan wali kota sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf N dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan hukum melalui putusan nomor 22 garing PUU garing 7 angka Romawi garing 2009. Terus yang putusan yang kedua adalah nomor 80 PUU garing angka Romawi 13 garing 2015 dan nomor 83 PUU garing 13 2015 dan nomor 67 PUU garing 17 2020 dan nomor 2 PUU garing 21 garing 20 tahun 2025. Jikalaupun amar putusan dari putusan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, namun pertimbangan hukum dari putusan tersebut tetap menjadi bagian penafsiran yang harus diikuti oleh pelaksana undang-undang, bahwa terkait dengan pernah atau belum pernah menjabat kepala daerah, wakil kepala daerah menurut Bawaslu adalah mengenai soal waktu atau priorisasi masa jabatan calon lebih dari 2,5 tahun. Nah, soal etika jabatan dan pembatasan masa jabatan kesemuanya telah ditafsirkan dalam bagian pertimbangan hukum putusan MK, sehingga pembacaan suatu norma peraturan tidak dimaknai terbatas hanya secara tekstual saja, namun harus dibaca secara sistematis dan substansif terkait keseluruhan ayat pada pasal pencalonan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan apa yang disampaikan oleh KPU bahwa putusan yang dikeluarkan KPU hanya bisa dicabut oleh KPU sendiri. Nah, terkait dalam undang-undang kita sudah terikat bahwa terkait dengan sengketa pencalonan, sengketa pemilihan terdiri atas sengketa antara peserta. Dalam yang kedua adalah sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Dengan Bawaslu Kabupaten berwenang menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Jadi kita pun sudah diatur undang-undang bahwa Bawaslu Kabupaten punya hak memutuskan dan itu wajib diikuti oleh KPU. Putusan Bawaslu Kabupaten mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat dan KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Kabupaten mengenai penyelesaian sengketa pemilihan paling lambat selama 3 hari kerja. Nah, itu sesuai ketentuan pasal 59 huruf K dan 1 Perbawaslu 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan. Disebut bahwa putusan Bawaslu Kabupaten memuat pertimbangan hukum dan pendapat hukum. Nah, dalam penyusunan pertimbangan hukum dan pendapat hukum, Bawaslu tidak hanya membaca secara tekstual saja dari suatu ketentuan dalam peraturan teknis, akan tetapi ketentuan penerapan pasal dari peraturan teknis tersebut dengan melihat putusan-putusan termasuk putusan MK atau jurisprudensi dari lembaga kekuasaan dan kehakiman tentang suatu penerapan hukum yang telah dilaksanakan oleh termohon sehingga merugikan pemohon. Apa ada masalah hukum? Mungkin sedikit saja terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Intinya bahwa putusan MK ini sudah menjawab apa yang menjadi polemik masyarakat. Artinya bahwa MK memutuskan kategorinya adalah 2,5 tahun. Jadi yang bisa mencalonkan diri itu apabila dia tidak memenuhi standar itu 2,5 tahun. Kalau dia tidak memenuhi 2,5 tahun, maka itu bisa mencalonkan diri. Dan kecuali dia sudah memenuhi 2,5 tahun, bahkan itu lebih dari 2,5 tahun, maka itu yang dikatakan tidak boleh. Dalam
PKPU 8 juga, ini kan di pasal 19 itu sudah jelas. Paling singkat itu 2,5 tahun. Dalam putusan MK yang terkait dengan yang tadi disampaikan menolak itu, artinya bahwa itu MK dia menolak permohonan pemohon karena dia memperkuat putusan MK sebelumnya. Karena ada putusan MK sebelumnya itu nomor 22 garing PU garing Romawi 7 garing 2009, di situ sudah jelas. Itu di amar putusannya itu bahwa menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Seperti itu. Jadi amar putusan MK yang dimuat dalam pertimbangan klausal menimbang dalam PKPU untuk menjadi rujukan PKPU dibuat perubahan PKPU ini terkait dengan PKPU 2 tahun 2003 yang tadi disampaikan itu. Jadi intinya bahwa kalau yang calon atau masyarakat yang mencalonkan diri misalnya pada prinsipnya dia tidak masuk pada posisi 2,5 tahun atau 2,5 tahun pas atau lebih sedikit, maka yang bersangkutan bisa mencalonkan diri. Karena dalam putusan MK di sini hanya mewajibkan bagi calon itu apabila dia sudah memiliki 2,5 tahun pas atau lebih sedikit, maka itu yang dikatakan tidak bisa mencalonkan diri lagi. Nomor 2, 23 itu sebenarnya itu juga memperkuat lagi putusan sebelumnya yang tadi saya sampaikan itu. Nomor 9 nomor 22 tahun 2009. Apa tadi amarnya tadi saya sudah sampaikan. Amar putusannya itu menyatakan masa jabatan yang dihitung itu satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setelah atau lebih dari setengahnya. Artinya apa? Dalam pokok yang putusan yang ini itu MK hanya bagaimana dia memperkuat, dia mengingatkan kembali bahwa pada pertimbangannya itu jadi MK sebelum memutuskan, MK pada prinsipnya kalau kita baca di sini, ini MK pada prinsipnya bahwa dia mengingatkan kembali bahwa putusan yang telah dibaca nomor 22 tahun 2009 yang telah diucapkan pada tanggal 17 November 2009 itu telah berpendirian dalam pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut. Artinya begini, MK dia menyatakan bahwa Mahkamah menilai tidak adil, ini tidak adil ya, ini MK yang mengatakan tidak adil apabila seorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Secara kesimpulan ini pertimbangannya MK. Artinya bahwa MK sudah tutup ruang itu dari kunci. MK sudah kunci. Jadi di sini makanya dalam pertimbangan MK tetap memperkuat. Jadi putusan ini menolak betul menolak pokok permohonan dari pemohon. Tetapi kita harus melihat kembali putusan yang 2009 itu terkait apa. Nah ini putusan yang 2009 ini amar putusannya ada di sini. Jadi putusan MK itu ada 3 amar putusan: mengabulkan, menolak, dan tidak dapat diterima. Ada 6 jenis putusan MK ini. Di antaranya ada yang tidak dapat diterima dan ada yang menolak. Itu amar putusan yang amar. Karena putusan MK terdiri dari pokok permohonan pemohon, pendapat Mahkamah Konstitusi, pendapat saksi ahli, pendapat pemerintah karena berkaitan pengujian undang-undang, pemerintah DPR, kemudian pertimbangan hukum, baru amar putusan. Kita bicara dalam konteks bukan amar putusan, bicara dalam konteks pertimbangan hukum. Kenapa kita bicara pertimbangan hukum? PKPU 8 itu lahir dari pertimbangan hukum MK, bukan amar putusan MK, tidak. Karena apa? Karena pertimbangan hukum itu menjadi landasan segala perkara ini untuk memutus perkara pengujian undang-undang. Nah, kalau dipertimbangkan misalnya pernah, ini kan masalah pernah dan belum pernah. Di Undang-Undang 10 pasal 7
itu terdiri dari huruf A, ayat 2 itu huruf A sampai dengan huruf U. Ada berapa itu? 39 huruf itu. Semua huruf yang mengatur dengan persyaratan calon itu, terminologi belum pernah menjabat itu hanya 2 huruf saja, huruf N dan huruf O. Huruf N itu sudah ditafsirkan oleh MK, yang kurang lebih tadi sudah disampaikan oleh Pak Kori, belum pernah menjabat sebagai titik. Huruf O belum pernah menjabat sebagai titik, sama, belum pernah sama. Ujungnya itu, yang satu itu berbeda, yang satu itu mengarah ke 2 kali jabatan yang sama, yang satu di tempat yang sama, kan beda ucapan. Tapi pertimbangan hukum MK itu kurang lebih sama. Kenapa? Karena begini, kalau MK itu menafsirkan pasal itu dalam satu bagian pasal ini semuanya sudah tertafsirkan dengan sendirinya. Jadi pemaknaan itu tidak bisa kita bilang pernah 1 jam dia menjabat sebagai bupati, kemudian besok itu dia tidak boleh menjabat sebagai wakil bupati, pernah menjabat sebagai gubernur, satu hari besoknya itu dia mencalonkan diri sebagai wakil bupati, tidak boleh. Kan tidak boleh, kita tidak bisa tafsirkan dia begitu. Kita tafsirkan itu berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diputus oleh MK, sekalipun amar putusannya itu menolak. Karena kita menganut asas hukum, kalau sudah diputuskan oleh MK berarti semua Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, KPU, semua itu tunduk pada putusan MK. Nah, karena putusan MK adalah minimal setara dengan undang-undang. Saya garis bawahi itu karena putusan MK mengenai pengujian undang-undang hasilnya adalah setara dengan undang-undang. Itu yang kita harus wajib pedomani di tingkat pelaksanaan undang-undang. Kalau yang komentar kemarin itu di publik adalah 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi, nah itu kita wajib untuk tunduk. Kita wajib. Tapi kalau yang komentar itu sebatas pelaksanaan undang-undang dari lembaga ini yang merupakan pelaksana dari undang-undang pilkada, itu tidak bisa kita menjadikan patokan atau dasar untuk menjadi acuan bahwa orang ini bicara betul, orang ini bicara benar. Tidak. Yang kita tunggu ini komentar dari 9 orang hakim MK dalam bentuk pengujian undang-undang. Nah, pemahaman kami sebatas menurut kami bahwa pasal 7 ini itu mengisyaratkan bahwa kata pernah itu mengidentifikasi soal waktu. Kapan dia pernah menjalani jabatan itu, kapan, berapa lama, periodisasinya berapa lama. Kalau dia menjabat cuma 1 hari misalnya, adil kan tidak? Kemudian besok dia mencalonkan dia sebagai gubernur, setelah dilantik dia menjabat 1 hari, kemudian besok dia terpilih sebagai presiden. Gubernurnya ini diangkat, yang wakil gubernurnya diangkat sebagai gubernur, kemudian pada saat periode pencalonan kepala daerah berikutnya, gubernur ini dilarang untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur karena pernah menjabat sebagai gubernur 1 hari. Itu kan tidak masuk di akal penafsiran kita lihat. Makanya MK itu membatasi dalam putusan MK di huruf N, periodisasi masa jabatan itu adalah 2,5 tahun atau lebih, itu yang dimaksud dengan 1 periode. Di bawah 2,5 tahun belum terhitung 1 periode. Makna ini yang harus kita sama-sama pahami. Jangan sampai kita berkomentar mendahului dari tahapan. Nah, karena kita sama-sama menjaga tahapan ini, kita sebagai pelaksana undang-undang kita harus tahu bentuk pengawasan itu mulai pengawasan dokumen. Kita harus lihat dokumennya. Indikator dokumen itu lengkap, sah dan benar. Dokumen sah saja belum tentu lengkap dan benar. Harus memenuhi 3 syarat ini dan diakumulasi. Dan benar itu kita harus memastikan dengan kebenaran dokumen itu dengan cara mengecek, meneliti di instansi terkait. Keabsahan dokumen juga harus kita cek. Baru kita mengambil keputusan. Setelah kita memutuskan, baru kita sampaikan ke publik. Nah, sehingga apa yang kita putuskan ini semua sudah secara sah dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan. Kita terburu-buru juga, tepat dengan waktu, dan kita menginformasikan publik. Gitu. Nah, kalau kita berkomentar tanpa kita hanya memaknai dengan secara tekstual itu nanti komentar itu kita tidak bisa berisi. Kalau membaca soal teks memang dalam PKPU 8 pasal 14 yang diambil dari Undang-Undang 7 ini, pasal 7, kata belum pernah menjabat. Kita hanya membaca teks ini tanpa menafsirkan dari mana lahir pasal ini. Ayat ini lahir dari mana? Kalau bukan lahir dari putusan MK ini ayat ini lahir dari situ. Putusan MK itu dia di bawah 2 kali masa jabatan sampai kalau Pak Kobi 2,5 tahun bersama. Memang tidak menyentuh huruf O, tapi makna kata pernah menjabat sebagai itu sudah ditafsirkan oleh MK. Kalimat itu sudah ditafsirkan oleh MK. Sekalipun ujungnya itu berbeda, yang satu bicara soal 2 kali jabatan yang sama, yang satu bicara di tempat yang sama.
Tapi objeknya sama, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati. Nah, jadi saya kira itu eksplisit. MK sudah putuskan, sudah tafsirkan. Kita bukan lembaga penafsir ketentuan. Kita mencerahkan ke publik bahwa yang diputuskan MK itu seperti ini, dan jangan kita mendahului oleh MK. Biarkan nanti ini berjalan proses ini, kita mengawasi sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang telah diatur oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Saya kira itu calon yang diangkat dan calon orang yang menduduki jabatan dengan orang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan orang yang dipilih langsung itu berbeda. Nah, itu saya menekankan soal poin perbedaan itu dulu. Nah, sekarang soal poin kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah itu menduduki jabatan, itu masih jabatan penuh, itu dimaksud itu. Itu kalau sudah 2,5 tahun di atas. Di bawah 2,5 tahun itu masih jabatannya belum penuh. Karena itu oleh MK sudah ditafsirkan dalam pertimbangan hukum, bahkan dikasih bold, dikasih tebal dalam pertimbangan putusan MK itu beberapa putusan MK dan itu kata atau kalimat pernah menjabat. MK menggarisbawahi itu. Kenapa MK menggarisbawahi pernah menjabat kasih bold? Karena ada kata juga di bawah ayat itu pernah menjabat juga. Contoh di huruf O ini yang sama ini belum pernah menjabat. Coba kita cari di seluruh ayat pencalonan ini. Hanya 2 saja ayat yang bersentuhan dengan kata belum pernah menjabat. Itu MK kasih bold itu dalam pertimbangan hukum. Maksudnya apa? Maksudnya dia mau bilang bahwa ini 2,5 tahun itu berarti masa jabatan dia belum full, belum penuh. Sehingga di bawah 2,5 tahun belum dapat dihitung. Kalau belum dapat dihitung, apakah kita mau berlakukan sama dengan yang huruf N? Kan tidak mungkin kita mau melakukan itu. Kan sudah ditafsirkan oleh MK. 7 putusan itu sudah dituangkan semua dari MK dan itu sudah terang. Itu. Nah, yang kata pernah itu hanya boleh ditafsirkan oleh satu orang, satu lembaga, MK. Nah, sekarang MK sudah tafsirkan, kita tinggal laksanakan saja. Selesai, clear barang-barang itu. Nah, jangan kita mencemaskan publik. Karena ada sanksi pidana di ujung. Sanksi pidananya apa? Menghalangi pasal. Kan kalau kita sudah berbicara begitu, kita mencoba untuk mensreya kita sudah mulai jalan itu, mencoba untuk menghalangi calon. Tidak boleh. Kita sudah berkomentar, menafsirkan itu bukan pejabat yang berwenang untuk menafsirkan. Itu unsur niat jahatnya sudah terbukti. Tinggal aktus reusnya saja terbukti. Peristiwa nanti tinggal terbuktinya kapan saja. Nah, saya kira itu, pandangannya seperti itu. Mari kita jaga kondisi, kita komentar sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pertimbangan hukum MK. Dalam melakukan pendapat hukum dan penafsiran itu, Bawaslu juga akan mendengarkan keterangan ahli-ahli yang terkait di bidangnya sehingga diharapkan putusan Bawaslu terkait sengketa pencalonan nantinya akan telah sesuai dengan pasal kehadiran, kepastian dan kemanfaatan hukum pemilu. Jika nantinya terdapat calon yang menyatakan tidak memenuhi syarat, maka calon yang menyatakan TPS tersebut dapat menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu. Dan Bawaslu memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan melalui musyawarah dan mufakat paling lama 12 hari terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa. Terakhir, Bawaslu mengingatkan kepada pihak-pihak terkait tentang keberadaan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seorang menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati dan calon wali kota atau calon wakil wali kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 22 bulan. Itu sekilas penyampaian Bawaslu terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah, yaitu bupati dan wakil bupati. Diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan juga sudah diatur dalam kitab perdaratannya. Apabila Mahkamah memutuskan bahwa yang menjabat di bawah dari 2,5 tahun, kami tak melaksanakan itu. Tapi sesuai dengan keputusan MK, akan menjabat 2,5 tahun, itu maka dia bisa mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati. Jadi dari kami Bawaslu tetap melaksanakan normatif dan aturan. Apabila putusan MK di situ kami melaksanakan sesuai putusan MK dan kami tidak melakukan pengawasan di luar daripada aturan hukum. Kami tetap pada pendirian normatif. Apabila
ke depan ada persoalan sengketa pencalonan, tapi Bawaslu siap untuk menyelesaikan.